Kadang-kadang bekerja bisa tampak seperti medan perang. Tetapi pada saat kamu merasa jenuh akan sebuah rutinitasmu, cobalah sesekali keluar dari zona nyamanmu dengan melihat keindahan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Pada bulan September 2019 lalu, saya pergi berangkat menghadiri acara resepsi pernikahan kakak saya, ditemani kawan saya yang bernama Andri. Saya ditugaskan kakak saya untuk mendokumentasikan momen pernikahannya tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa hari di sana, saya iseng-iseng membuka Google Maps. Ih, Andre, gunung apa ini? Coba lihat. Oh, Gunung Seputan itu. Kita, Ayo, maju. mumpung dekat dengan kita juga jaraknya. Ayo. Iya, Om. Ini lokasiku. Kemudian saya pergi ke sampai deh. Setelah sampai di Sulawesi Utara, kami langsung menuju tempat pertama kami menginap, yaitu rumah oma sepupu saya yang bernama Putra. Saya sekarang berada di rumahnya omanya Putra. Kita lagi menunggu masakan dari omanya Putra. Setelah makan, istirahat dulu, baru kita lanjut berkelana, guys. Setelah menginap semalam, kami melanjutkan perjalanan mencari base camp perkumpulan anak pencinta alam yang terdekat dari kaki Gunung Seputan. Selamat datang di base camp Kapalang. Sesampai di base camp Kapalang, kami dijamu dengan baik. Saya dan Andri diperkenalkan dengan beberapa nama. Perkenalkan, namanya Mozart dari Kapalang. Dialah yang akan mengantar kami dalam penelitian ini, dan ditemani kawannya bernama Lando. Istirahat dulu sebentar, baru lanjut ke Gunung Seputan. Oke. Setelah istirahat makan dan berbincang-bincang, kami berangkat pukul 6 sore menuju ke pos 1 jalur Langowan. Hari ini kita orang mau berangkat ke kaki Gunung Seputan di pos 1 bersama teman-teman KPA Alang dari Langowan. Perjalanan dari base camp Kapalang menuju pos 1 memakan waktu kurang lebih setengah jam saja, dikarenakan naik motor. Karena kami di sini hanya untuk beberapa hari, kemudian melanjutkan pendakian ke Gunung Lokon yang berada di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Setelah melewati kebun dan jalan bebatuan, akhirnya kami sampai di pos 1. Bukan nggak bisa kasih tinggal, harus ada yang jaga. Jadi orang nginap di sini. Dari di sini orang lanjut. Halo guys, ini 1 Gunung Seputan. Sesampai di pos 1, kami langsung registrasi. Di pos 1 sempat membuat saya terkejut, seperti pos-pos yang ada di gunung-gunung Jawa. Ya, maklum. Mungkin lebih sering mendaki gunung-gunung yang ada di daerah sendiri. Pos 1 kaki Gunung Seputan. Sampai di sini langsung bangun tenda dengan Bang Mozart. Kita bangun tenda menginap di pos 1. Terus besok lanjut. Oke. Sekarang sudah jam Boleh bikin bolsak. 19 lewat 44 menit.
Waktunya kita bawa. Oh cantik. Terus besok summit ke puncak. Kau apa kau bilang? Selamat pagi guys. Sekarang sudah jam 7 lewat. Waktunya kita berangkat. Ngopi dulu, terus kita lanjut naik ke base camp. Ke base camp itu kurang lebih setengah jam lah. Kalau dari pos 1 ke base camp, terus pos 2 nya. Oke, kita langsung ngopi dulu. Di tim kami, yang paling gesit memasak adalah Abang Mozart dan Abang Lando. Yah, tidak diragukan lagi. Kan tiap pendakian masing-masing mempunyai spesialis, dan spesialisku adalah mengabadikan momen. Hey, you. Oke, sebelum kita melakukan pendakian, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Oke. Berdoa dimulai. Setelah mengisi perut, kami langsung melanjutkan perjalanan ke pos 2 Pinus. Perjalanan menuju ke pos 2 Pinus memakan waktu setengah jam saja. Kami memulai langkah kami pukul 10.30 pagi. Selepas pos 1, jalur pendakian berubah menjadi lebih rindang. Cahaya mentari kini tertahan oleh pepohonan. Semangat kami pun kembali tumbuh, apalagi di tengah jalur ada aliran air. Tapi sayangnya kami pun harus melepas sepatu. Setelah sampai di sumber mata air, saya pun langsung mengisi botol air minum. Air gunung memang tidak tertandingi kesegarannya. Warning, cukup jauh kenangan yang kasih tinggal. Jangan sampah. Oke? Kita lanjut. Kami lanjut lagi berjalan. Trek curam dengan pasir yang menghiasi jalurnya. Setelah beberapa menit berjalan, kami tiba di pos 2 Pinus. Tidak berlama-lama di pos 2 Pinus, kami kembali berjalan. Jalur yang tadinya curam kini berubah menjadi landai. Di tengah jalur kami istirahat sebentar, kemudian jalan lagi. Guys, kami lagi istirahat di daun pondang. Kalau biasa daun pondang. Daun pandan. Pandan yang biasa dibikinkan kalau di Palu ini tetu atau campurkan nasi kuning. Jangan lupa pakai telur. Tampak dari kejauhan, Gunung Soputan menampakkan dirinya. Kaki ini semakin bersemangat dan tidak sabar untuk sampai di sana. Sabar perlahan, puncak gunung tidak akan lari kemana.
tidak berlama-lama di sini karena cuacanya panas. Kita langsung lanjut. Di tengah jalur kami istirahat sebentar, kemudian jalan lagi. Akhirnya kami tiba di pos 3. Puncak sudah tampak kelihatan dekat. Itu tandanya kami sudah mau sampai. Sambil menikmati pemandangan, kami berbincang-bincang sembari meneguk kopi, ditemani tiupan angin yang seakan ingin membuat kami tertidur. Setelah puas bercengkrama dengan segelas kopi, kami kembali melanjutkan perjalanan. Trek berganti menjadi penurunan, sampai harus memakai tali temali untuk turun melewati bebatuan tersebut. Setelah melewati trek penurunan, kami duduk sebentar sambil ancang-ancang untuk melewati jalur yang dinantikan, yaitu jalur patah hati. Bang, kenapa ini sampai dinamakan jalur patah hati? Karena turun susah, naik juga susah. Waktu menunjukkan pukul 11.40. Setelah ancang-ancang kami pun mulai berjalan. Terik matahari menyengat dan sangat menguras tenaga kami di siang hari. Trek curam dan berpasir yang kami hadapi sangat menyebalkan dan mematahkan mental. Ya, setidaknya jalur ini tidak membuat kami patah hati. Tak mau berlama-lama diam, kami pun lanjut mendaki. Jalur tampak begitu curam, naik pun sulit, turun pun lebih sulit. Setelah bermenit-menit kami berjalan, akhirnya kami tiba di puncak Gunung Soputan. Setelah tiba di puncak, saya langsung ingat bahwa ini ternyata bulan September dan saya pun merekam video untuk membacakan Sumpah Pemuda di Gunung Soputan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Untung saja saya langsung ingat. Memang banyak hal dengan mudah terlupakan. Sesuatu bisa begitu saja hilang dari ingatan. Seperti ide, kita cuma bisa merasakan jejaknya pada diri kita, tanpa bisa mengenalinya lagi. Cahaya terlihat oleh mata, udara terserap ke paru-paru, cinta berasal dari hati, kebebasan adalah jiwa dari manusia. Dan ide itu bisa datang dari mana saja. Sebuah ide tercipta dari apa yang kita pikirkan.
Salah satu tempat saya untuk mencari ide dan memaknainya cukup dengan melihat keindahan alam. Kita hidup di dunia cuma sekali. Sampai kapan kita mau menciptakan sebuah ide-ide tersebut? Ada yang takut memulai dan malah menutupi ide-idenya dengan segudang alasan, kemudian memilih untuk tetap terbelenggu. Dan ingatlah, kita hidup di bagian bumi paling indah. Salam lestari, sampai jumpa di petualang berikutnya. Dan mari kita atur jadwal.